dengan yang di e-book ya. Jadi bahasan kita malam ini ada sedikit beda, dikit aja bedanya dengan yang ada di e-book. Oke. Oke, pertama kita jelaskan dulu bedanya mendesain penghasilan 50 juta sebulan dan mendesain penghasilan 50 juta per bulan. Ya. Itu dua hal yang beda. Kita nggak pakai kata per bulan ya, karena kita nggak ingin penghasilan kita itu konstan, tetap ya. Artinya gini, kalaupun misalnya nanti teman-teman punya bisnis yang ada sistem gajiannya ya, seperti yang saya lakukan di bisnis saya. Jadi saya punya bisnis dan saya punya gaji dari perusahaan saya, dan gajinya memang konstan sih ya gitu, memang konstan, tetap setiap bulan segitu. Tapi saya punya peluang, saya punya kesempatan, saya punya kesempatan lah untuk menaikkan angkanya. Jadi kalau misalnya saya pengen naik gaji bulan depan, ya saya tinggal naikin gitu. Atau nanti kita tambah profit perusahaannya, lalu kita naikin gaji kita gitu ya. Nah, bukan kalau misalnya kita di karyawan, kita sebagai karyawan di perusahaan orang kan nggak bisa suka-suka kita ya naikin gajinya. Jadi gajinya konstan, tapi kita nggak punya wewenang, kita nggak punya otoritas untuk naikin gaji kita setiap bulan. Tapi kalau itu perusahaan-perusahaan kita sendiri, ya walaupun hari ini gaji kita bulan ini misalnya gajinya tetap nih, beberapa bulan kemarin misalnya gajinya tetap 5 juta misalnya sebulan gitu ya. Ya bulan depan kita bisa bisa aja bilang ke tim kita, bendahara misalnya, ke direktur keuangan gitu ya. Kita bisa bilang bulan depan saya naik gaji ya, bisa aja gitu ya, karena ya itu perusahaan-perusahaan kita gitu. Kita yang tahu kondisi keuangannya, kita yang tahu potensi pemasukannya, ya kita sah-sah aja gitu ya minta naik gaji selama memang realistis gitu dengan kondisi keuangannya. Nah, jadi kita nggak bikin kalimatnya dengan mendesain penghasilan 50 juta per bulan, karena kita pengen penghasilan 50 juta itu kita dapatkan dari bisnis kita ya, bukan bisnis orang lain yang kita dapat gaji dari sana, tapi kita dapat gaji dari perusahaan kita sendiri. Atau kalaupun misalnya teman-teman belum punya sistem gaji di usahanya masing-masing ya, belum punya sistem gaji, ya udah berarti definisi penghasilan 50 juta itu adalah net profit dari usahanya gitu ya. Jadi keuntungan bersih dalam sebulan ya, keuntungan bersih dalam sebulan. Nah, itu yang kita anggap, yang kita sebut dengan penghasilan 50 juta. Soal nanti 50 jutanya itu mau diambil semua masuk kantong pribadi atau misalnya ada alokasi apa, ya itu terserah, ya itu urusan nanti. Tapi yang jelas dia dapat dulu 50 juta, bersihnya segitu gitu. Udah siap dihabiskan tuh 50 jutanya. Ya, dihabiskan untuk apa ya itu urusan masing-masing ya. Jadi definisinya kita bikin mendesain penghasilan 50 juta sebulan. Ya, sebulan. Artinya dalam sebulan kita punya net profit, punya penghasilan bersih, bukan omset ya, itu 50 juta. Gitu ya. Kalau omset 50 juta ya itu terlalu kecil lah ya, terlalu kecil. Kalau kayak di sini misalnya ada Mbak Dewi Ulung, ada siapa lagi? Ada Mbak Ami, ada Mbak Antini,
ada Mbak Baik, ada Mbak Bibit, mereka bersin aja itu omsetnya udah lebih dari 50 juta gitu ya. Itu nggak ngapa-ngapain tuh. Ya. Jadi bukan omset tuh. Ya, 50 juta bukan omset. Oke. Mas Fuad belum masuk juga. Tadi katanya dia sholat dulu yang. Begitu. Di ini aja tadi. Ke itu aja Bang, Japri. Di chat. Ente japriin ya. Ini udah chat sih, udah chat ke itu. Nah. Udah tuh udah dijadiin co-host tuh. Oh iya, sip. Bisa. Nah, gini kan enak. Saya agak mati gaya gitu kalau nggak ada coret-coretan. Oke, jadi angka 50 juta ini angka awal ya, angka awal artinya mungkin bagi sebagian orang angka 50 juta ini ya kok 50 juta sih kecil banget gitu. Ya berarti bukan levelnya bukan di sini gitu ya, levelnya di atasnya lagi. Makanya kemarin waktu saya posting saya mau cerita mendesain 50 juta sebulan, itu ada yang komen saya nunggu yang 300 juta, saya nunggu yang 500 juta gitu. Ya bagi saya gini, simpelnya kalau misalnya angka 50 juta ini sudah bisa didapatkan ya artinya dia sudah punya bayangan untuk meningkatkan angkanya. Makanya saya di komennya itu, di salah satu komen yang itu saya balas komennya, saya bilang ya tinggal tambahin aja nolnya, saya bilang gitu. Artinya kalau misalnya dia sudah bisa dapat 50 juta dalam sebulan ya, itu dia sudah punya peluang untuk dapat angka yang lebih besar lagi di bulan-bulan selanjutnya gitu. Karena saya asumsikan dia sudah punya polanya, dia sudah paham harus ngapain, dan dia tinggal ulangi, tinggal improvisasi, tinggal apa ya, tinggal modifikasi strateginya dan lain sebagainya. Itu tinggal seperti itu aja. Jadi angka 50 juta ini angka awal gitu ya. Saya sengaja ambil angka 50 itu biar easy listening gitu ya. Jadi kalau misalnya 30 juta itu kayaknya nggak enak gitu, dengarnya nggak enak. Tapi kalau 50 juta tuh agak enak lah gitu ya. Nah, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita siapkan, yang perlu kita pahami sebelum angka 50 juta ini tercapai gitu. Jadi angka 50 juta ini kan cuma efek gitu ya, cuma efek samping ketika kita paham aturan main untuk dapetin angka segini gitu ya. Yang jelas angka ini pasti diawali dari angka-angka yang lebih kecil gitu ya. Jadi misalnya mulai dapat penghasilan 10 juta sebulan ya, bulan depannya naik lagi mungkin jadi 15 juta sebulan, bulan depannya naik lagi jadi 17 juta sebulan, naik jadi 20, 25, 27 dan seterusnya gitu ya, sampai angkanya 50 juta ya. Atau bisa aja nggak melewati angka 10 20 dulu, bisa jadi dia langsung dapat 30, langsung dapat 45, kemudian 50, atau bahkan 50 juga nggak dapat gitu ya. 50 jutanya nggak dapat tapi lewat gitu, jadi 55 atau jadi 60 gitu ya. Karena jujur saya juga dulu nggak pernah dapat angka 50 persis gitu ya. Dapatnya lewat dari angka itu gitu. Tapi kita bikin angkanya 50 tuh biar enak aja dengarnya gitu.
ya. Oke, jadi pertama yang perlu diperhatikan, ya, kita perlu punya sebuah mindset yang benar, ya. Jadi mungkin ada sebagian orang, ada sebagian teman-teman yang menganggap angka 50 juta ini angka yang terlalu besar. Ya, mungkin ada yang masih menganggap seperti itu. Ya. Oh, gimana ya ceritanya? Gimana ceritanya tuh bisa dapat angka 50 juta? Ini saya untuk makan aja sulit gitu ya. Untuk makan aja sulit. Untuk eh, beli kebutuhan sehari-hari aja sulit gitu. Untuk beli susu anak aja sulit gitu. Untuk apalah gitu ya, untuk bayar uang sekolah aja sulit, uang sekolah anak saja sulit gitu, apalagi dapat 50 juta itu gimana ceritanya, itu terlalu besar gitu angka itu, saya nggak bisa bayangin ya. Mungkin ada yang masih berpikir seperti itu. Jadi mungkin ada yang menganggap angka 50 juta itu angka yang terlalu besar, dan nggak kebayang gitu ya, nggak kebayang gimana ceritanya dapat 50 juta dalam sebulan tuh, nggak kebayang gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan mindset ya. Jadi mindset itu kan cara pikiran kita bekerja, cara pikiran kita memikirkan sesuatu, cara pikiran kita mendesain sesuatu, cara cara pikiran kita meyakini sesuatu. Dan ketika eh, mindsetnya apa ya, mindsetnya tentang sesuatu itu salah, maka hasilnya juga salah. Ya, sebaliknya ketika mindsetnya benar, maka ya dia akan si tubuhnya itu akan melakukan apapun yang disetting oleh mindsetnya gitu ya. Makanya kata Imam Syafi'i, jika eh, jika engkau berkata tidak bisa, maka seluruh anggota tubuhmu akan membenarkannya ya. Jika engkau mengatakan tidak bisa, maka seluruh anggota tubuhmu akan membenarkannya. Itu perkataan Imam Syafi'i yang kemudian kayaknya dicontek sama Henry Ford. Ya, Henry Ford tahu ya. Henry Ford itu yang punya merek Ford, mobil Ford ya. Kalau kata si Henry Ford, if you think you can or if you think you can't, you are right. Gitu ya. Jika kamu berpikir kamu bisa, atau kalau kamu berpikir nggak bisa, maka kamu benar ya. Jadi mau mikir bisa itu benar, mau mikir nggak bisa juga benar gitu ya. Jadi eh, ini pilihan kita ya, ini pilihan kita mau meyakini kita bisa mencapai itu, atau mau meyakini kita nggak bisa mencapai itu, ya itu pilihan kita. Terserah kita mau mikir yang gimana gitu ya. Yang jelas tubuh kita ya, semua anggota tubuh kita hanya akan mengeksekusi apa yang sudah disetting oleh pikiran kita tanpa kita sadari ya. Eh, misal gini, dulu eh, saya berencana nikah itu umur 24 tahun ya. Saya berencana nikah itu umur 24 tahun. Saya merencanakan mau nikah umur 24 tahun itu zaman saya SMA. Keren banget ya anak SMA mikirin nikah gitu. Tapi ya gitu, saya sudah merencanakan waktu saya SMA, saya akan nikah di umur 24 tahun. Dan setelah itu ya saya nggak kepikiran lagi gitu ya. Tapi ternyata eh, di umur 24 tahun ya, umur 24 tahun pas ya, tepat umur 24 tahun. Jadi saya nikah itu 7 hari setelah ulang tahun ke 24 ya, seminggu setelah ulang tahun ke 24.
Jadi seminggu setelah saya ulang tahun, saya akad nikah. Jadi persis umur 24 saya nikah. Dan setelah saya nikah, saya baru ingat gitu bahwa saya dulu pernah mendesain bahwa saya akan nikah umur 24 tahun. Nah, nggak tahu gimana ceritanya gitu ya. Yang jelas ya qadarullah, Allah memudahkan, Allah menyetujui gitu ya settingan saya gitu. Jadi tugas kita kan hanya membuat settingan ya. Tugas kita hanya membuat settingan tentang kemana arah hidup kita ya. Tugas kita hanya membuat settingan kemana arah hidup kita. Selanjutnya biarkan Allah yang meng-ACC atau nggak meng-ACC settingan itu ya. Karena ketika settingan itu nggak di-ACC, itu bisa jadi yang lebih baik daripada settingan kita gitu. Kalau misalnya di-ACC, ya kita nggak tahu juga, ya kita nggak tahu juga apakah yang di-ACC itu lebih baik atau enggak gitu. Ya, tapi mudah-mudahan yang di-ACC itu adalah sesuatu yang dianggap Allah juga baik gitu, juga sebuah kebaikan. Ya, misalnya saya dulu men-setting bahwa saya pengen jadi karyawan sebuah BUMN gitu ya, yang berinisial TELKOM ya, itu inisialnya. Jadi saya pengen banget tuh jadi karyawan di BUMN itu. Ya, saya kan sekolah di sekolah yang memang ada hubungannya dengan perusahaan BUMN itu. Jadi selama sekolah saya sudah merencanakan bahwa oke, saya akan kerja di situ nanti gitu. Jadi bayangan itu udah kayak gitulah. Dan cita-cita semua teman-teman saya juga kerjanya di situ. Ya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Allah nggak izinkan saya bekerja di situ karena waktu tes gitu ya, waktu tes ternyata nama saya nggak ada di daftar yang berhak ikut tes. Padahal saya memenuhi semua syarat untuk ikut tes. Ya, syarat itu ada 2. Umurnya kurang dari 20 tahun dan nilai rata-rata di atas 7. Saya memenuhi syarat dua-dua ini. Ya, umur saya di bawah 20 tahun dan nilai rata-rata di atas 7. Tapi ternyata nama saya nggak ada di daftar yang berhak ikut tes. Nah yang kayak gitu itu udah kita setting gitu ya. Saya udah setting, tapi ternyata Allah berkehendak lain dan saya nggak punya kesempatan lagi untuk ikut tes selanjutnya karena udah nggak ada kesempatan lagi lah. Gitu. Ya karena sifatnya settingan itu kita pengen gitu ya, kita pengen sesuatu yang ya kita pasti pengen lah. Kalau kita setting sesuatu ya kita pengen lah sesuatu yang kita settingan itu tercapai gitu ya. Nah, tapi buruknya ketika nggak tercapai karena kita udah pengen banget, buruknya itu kita seringkali jadi kecewa gitu ketika settingan kita itu nggak tercapai gitu. Nah ini juga perlu ditanamkan gitu ya bahwa kita hanya bertugas men-setting ya, kita hanya bertugas menyeting rencana. Soal nanti settingan itu di ACC oleh Allah atau enggak, itu urusan selanjutnya gitu. Itu urusan Allah. Ya, ketika Allah enggak ACC, pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada sesuatu yang lebih baik yang sudah Allah siapkan. Gitu. Dan ternyata benar, ya beberapa tahun kemudian saya bersyukur nggak pernah ikut tes itu. Saya bersyukur banget nggak jadi karyawan di perusahaan BUMN itu. Ya, karena kalau saya ikut tes lalu keterima di perusahaan BUMN itu mungkin hari ini saya masih nyicil KPR gitu. Mungkin saya juga masih ya gitulah ya, masih punya penghasilan yang biasa-biasa aja gitu. Tapi ternyata gara-gara saya nggak diterima di situ, ya nggak diterima ikut tes dan nggak jadi karyawan di BUMN itu, ternyata Allah takdirkan saya bisa punya penghasilan
yang setara dengan para direksi di perusahaan BUMN itu. Yang notabene kalau misalnya jadi para direksi di perusahaan itu, asumsi saya, bukan asumsi sih, faktanya lah ya, faktanya itu pasti di atas umur 50 tahun tuh. Ya, para direksi di perusahaan itu pasti di atas umur 50 tahun. Ya, pasti usia kerjanya itu udah di atas 20 tahun. Ya. Itu bisa dipastikan kayak gitu. Nggak ada yang di bawah 50 tahun jadi masuk ke jajaran direksi, itu nggak ada. Ya. Tapi ternyata Allah takdirkan di usia saya 30-an saya udah punya penghasilan yang setara para direksi itu, selevel dengan para direksi itu, tanpa saya masuk ke perusahaan itu. Nah, gitu ya. Jadi mindset ini luar biasa pentingnya. Ya, saya nggak pernah menganggap angka dulu ketika saya masih punya penghasilan 1 juta aja sulit gitu ya. Saya dapat 1 juta 2 juta aja sulit zaman dulu. Saya ya mengakui aja bahwa oke, saya dapat penghasilan segini sulit, tapi saya nggak membatasi diri saya bahwa saya nggak bisa dapat angka yang lebih besar gitu. Saya yakin aja suatu saat saya pasti bisa dapat angka yang lebih besar dari ini gitu ya. Saya meyakini ketika saya sulit gitu ya, saya bilang ke istri saya, hari ini kita mungkin nggak nyaman ya, saya bilang ke istri saya gitu, hari ini kita mungkin merasakan nggak nyaman gitu ya, ketidaknyamanan, tapi nggak nyamannya kita hari ini ya, mungkin insya Allah itu akan jadi satu cerita di satu hari nanti ya, supaya kita bisa menikmati kenyamanan ketika kondisinya sudah berubah. Saya bilang seperti itu ya, kita nggak nyaman hari ini itu supaya kita bisa benar-benar nyaman nanti, bisa menikmati kenyamanan satu saat nanti ya. Saya meyakini itu ya, jadi berapapun penghasilan teman-teman hari ini ya, berapapun penghasilan teman-teman hari ini, sekecil apapun penghasilan teman-teman hari ini, jangan pernah berpikir bahwa teman-teman nggak bisa punya penghasilan yang besar atau sangat besar gitu. Ya, buka aja pikirannya, biarkan pikiran kita bisa menerima angka-angka yang besar gitu. Biasakan aja kita mendengar angka-angka besar gitu. Anggap biasa aja. Ya, angka-angka besar tuh anggap biasa aja. Nggak usah ada pikiran, wah gede banget ya angkanya, wah gede banget ya penghasilannya. Nggak usah. Anggap biasa aja. Anggap kecil aja gitu. Jadi 50 juta tuh kecil, 100 juta tuh kecil, 1 miliar tuh kecil. Ya, kita nggak usah membatasi diri. Ya, jadi ini urgent ya, punya mindset bahwa kita bisa. Oke. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita siapkan? Yang perlu kita siapkan adalah kita perlu memenuhi semua sunatullah yang ada di alam semesta ini. Ya. Jadi alam semesta ini punya yang namanya sunatullah. Ya, apa itu sunatullah? Sunatullah itu adalah definisi saya. Sunatullah itu adalah semua aturan Allah yang sifatnya itu sebab akibat yang berlaku di alam semesta ini. Ya, sifatnya itu sebab akibat. Jadi yang namanya sebab akibat itu, jika melakukan ini maka hasilnya seperti ini, jika melakukan seperti ini maka hasilnya seperti ini. Ya, itu yang namanya sunatullah. Jadi sunatullahnya api itu panas, ya. Sunatullahnya api itu panas, api itu bisa membakar. Dan kalau main api
itu bisa terbakar gitu ya. Kalau tangan kita didekatkan ke api itu bisa terbakar, bisa melepuh dan seterusnya. Itu yang namanya sunatullah, ya. Dan kita perlu tahu bahwa penghasilan itu juga punya sunatullah, ya. Penghasilan itu punya sunatullah. Memahami bahwa sunatullah itu perlu dipenuhi, perlu dieksekusi sepenuhnya, itu akan kayak The Science of Wealth ini Bang. Iya benar. Ini bahasan The Science of Wealth sedikit gitu ya. Jadi intinya ketika kita memahami sunatullah penghasilan itu dengan baik, maka kita nggak akan berpikir bahwa modal yakin aja cukup gitu, ya. Jadi modal yakin, modal semangat itu saja itu nggak cukup, ya. Modal yakin, modal semangat, modal apalagi optimis gitu ya, itu nggak cukup, ya. Itu udah beres tuh di mindset tuh, ya. Itu urusan mindset. Jadi mindsetnya orang harus optimis, orang harus yakin bahwa dia bisa, dia nggak membatasi potensinya, dia nggak membatasi kemampuan dirinya. Itu urusan mindset, itu udah beres tuh. Tapi itu nggak cukup, ya. Yakin aja nggak cukup, modal semangat aja nggak cukup, ya. Modal Bismillah yakin, ya pasti bisa gitu ya. Kayak orang habis kena seminar motivasi gitu ya, itu nggak cukup gitu, ya. Dia harus pahami ada sunatullah yang berlaku untuk dapat penghasilan yang tertentu gitu ya, angka tertentu, ya. Kalau melakukan pekerjaan ini maka hasilnya akan seperti ini gitu, ya. Kalau melakukan pekerjaan ini hasilnya kira-kira seperti ini gitu, ya. Jadi ada sebab akibat yang berlaku gitu ya. Jadi ada logika manusia yang bisa berlaku di sini karena ini urusan kita di alam semesta, dan semua urusan di alam semesta itu sifatnya sains, ya. Semua urusan di alam semesta itu sifatnya sains. Semua yang berlaku di alam semesta ini itu bisa dilogikakan, bisa dijelaskan secara ilmiah gitu, ya. Ada hukum probabilitas gitu ya, ada hukum Pareto dan seterusnya gitu, ya. Jadi misalnya logikanya gini, ya, ada mohon maaf, misalnya ada orang yang berprofesi sebagai tukang beca, ya, tukang beca. Pertanyaannya, apakah tukang beca punya peluang untuk dapat penghasilan 50 juta dalam sebulan? Ya, mungkin saja ada kesempatannya. Tapi pertanyaannya, seberapa besar kesempatan untuk dapat penghasilan segitu? Ya. Atau kira-kira ada kejadian apa yang membuat dia punya penghasilan segitu gitu. Ya. Apakah semua tukang beca, semua orang yang berprofesi sebagai tukang beca akan punya penghasilan 50 juta? Nah, itu bahasan sunatullah tuh. Ya. Itu bahasan hukum sebab akibat. Ya. Karena secara sains itu nggak mungkin, ya. Misal tukang beca, dia sekali narik berapa jarak tempuhnya dia gitu ya. Misalnya 5 km, ya 5 km paling jauh 5 km dia, ya katakanlah misalnya dia dapat 50.000 dalam 5 km gitu ya. Lalu ada berapa banyak penumpang yang bisa dia antarkan dengan jarak maksimal 5 km itu dalam satu hari? Ya, apakah bisa dapat 100 orang, 200 orang, atau butuh berapa dalam satu bulan? Ya, si tukang beca ini butuh mengantarkan berapa orang dalam satu bulan untuk bisa dapat 50 juta. Nah, itu
ya silakan nanti dihitung-hitung gitu ya. Dalam konteks sunatullah kita bicara sains, kita bicara kemungkinan ya, kita bicara tentang keilmuan ya, kita bicara tentang probabilitas dan seterusnya ya, itu sunatullah. Jadi nanti kalau ngomongin jualan misalnya, konteksnya jualan, mungkin ada nanti yang komen gini, yang ngomong gini, saya udah rajin iklan tapi kenapa nggak closing ya, saya udah rajin iklan tapi kenapa nggak closing. Nanti ada yang ngomong seperti itu. Lalu nanti dia ngomong gini juga gitu ya, dia ngomong saya udah rajin ibadah tuh ya, saya udah rajin ibadah, saya udah rajin baca Quran, saya udah rajin puasa, saya udah rajin sholat tahajud, tapi kenapa saya iklannya nggak closing, kenapa jualan saya nggak closing. Nanti ada yang ngomong kayak gitu tuh. Lalu ketika kita periksa ternyata Facebooknya friend list-nya cuma 1.000 orang misalnya ya, friend list-nya cuma 1.000 orang. Orang yang ngomong ini nggak paham apa itu href ya, dia nggak pernah berinteraksi sama teman-temannya juga di Facebook gitu ya, dia nggak tahu apa itu market reach dan lain sebagainya. Jadi dia nggak paham apa-apa tentang bagaimana jualan di sosial media. Mau dia sholat tahajud sampai jungkir balik sebulan penuh gitu ya, kalau sunatullahnya nggak dibereskan, maka kita bicara tentang kemungkinan yang akan terjadi gitu. Karena ini dua bahasan yang beda gitu ya. Kalau ceritanya orang bisa punya penghasilan yang sangat besar dengan hanya mengandalkan ibadah-ibadah yang sifatnya mahdoh, sifatnya ritual, ya udah orang nggak usah kerja sampai disiplin gitu ya, gigi dan lain sebagainya, nggak usah gitu ya, udah rajin-rajin aja ibadah mahdoh, ibadah yang sifatnya ritual gitu. Tapi ternyata kan nggak gitu ya. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah memarahi seorang pemuda yang hanya berdiam di masjid berzikir gitu ya, menganggap bahwa dia bisa dapat rezeki dari zikir di masjidnya itu gitu. Nggak gitu ceritanya ya, nggak gitu ya. Oke, itu cerita tentang sunatullah. Jadi artinya orang harus paham bahwa penghasilan dalam konteks rezeki ya itu butuh sunatullah ya. Bahkan untuk bisa dapat rezeki saja, rezeki itu luas ya, rezeki misalnya untuk bisa hidup lah gitu ya, untuk bisa hidup itu orang harus mengusahakan sesuatu ya. Ada sunatullah yang dipenuhi, yang harus dipenuhi. Apakah misalnya orang nggak kerja sama sekali dia bisa hidup? Mungkin kalau misalnya ceritanya dapat bantuan gitu ya, dia nggak mau ngapain, dia tidur aja di rumah gitu ya, dia nggak mau ngapain. Apakah dia bisa tetap hidup? Ya, tergantung. Ada sunatullah yang harus dia penuhi sampai sekecil-kecilnya gitu ya. Minimal dia mau ngunyah gitu. Minimal dia mau ngunyah makanan ke mulutnya. Dia nggak bisa tiba-tiba kenyang tanpa ngunyah gitu. Ya, nggak bisa dia tiba-tiba kenyang gitu. Nah, proses ngunyah, ya giginya bergerak, ya rahangnya bergerak, lidahnya memproses makanan dan sebagainya gitu ya. Semua urusan dia mencerna gitu ya, itu semua urusan sunatullah ya. Itu yang akan membuat dia akan tetap hidup nanti gitu ya. Kalau dia nggak ngunyah gitu ya, mau dia sholat tahajud setahun penuh gitu ya, dia nggak ngunyah gitu, dan dia berharap bisa kenyang dengan sholat tahajudnya gitu, ya nggak bisa gitu ya.
Jadi ini urgent gitu ya. Ini pemahaman yang sangat urgent. Ya, oke. Selanjutnya kita perlu cerita tentang kapasitas diri. Ya, ini bagian dari sunatullah yang harus dipenuhi. Ya, karena biasanya penghasilan itu, ya, rezeki dalam bentuk penghasilan itu selalu berbanding lurus dengan daya tampungnya, dengan kapasitas dirinya. Ya, kalau kapasitasnya kecil, maka ya daya tampung penghasilannya, daya tampung rezeki dalam bentuk penghasilannya itu juga otomatis kecil gitu. Ya, kalau dia cuma punya ember, ya dia cuma bisa menampung air sebanyak ember itu. Ya, kalau dia punya gentong, ya dia bisa menampung air sebanyak gentong itu. Kalau dia punya kolam renang gitu ya, dia bisa menampung air sebanyak kolam renang itu. Kalau dia punya danau gitu ya, punya cekungan di belakang rumahnya segede danau, ya dia bisa menampung air, ya, dan jadi danau gitu di belakang rumahnya. Nah, itu tentang kapasitas tuh kayak gitu. Jadi kapasitas itu adalah tentang bagaimana dia memperbesar kemampuan dirinya, meningkatkan kemampuan dirinya, memperluas pergaulannya gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau kita hubungan kemarin, ya, kita kemarin di sharing yang sebelumnya di hari apa kemarin tuh ya, lupa saya, Rabu ya, yang rumus keberuntungan. Rabu ya. Kalau kita cerita tentang rumus keberuntungan, ya, rumus keberuntungan itu kita bahas kemarin. Rumusnya itu ada 2. Rumusnya adalah ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan. Jadi orang yang disebut beruntung itu adalah orang yang memenuhi rumus ini. Rumusnya adalah ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan. Ya. Kesiapan itu adalah besarnya kapasitas diri dia. Ya, kesiapan itu adalah seberapa serius seseorang menyiapkan kapasitas dirinya. Ya, seberapa serius seseorang punya kompetensi-kompetensi yang akhirnya membuat dia mudah untuk dapat uang gitu. Seberapa serius seseorang memperbesar jaringan pertemanannya supaya ketika dia sudah siap secara kompetensi, dia bisa punya peluang untuk dapat sesuatu dari pertemanannya itu. Ya, orang itu kalau punya pergaulan yang luas, itu mudah banget dapat uang. Mudah banget dapat uang. Ya, misal kita bisa bisa perbaiki laptop misalnya, ya, kita bisa perbaiki laptop, lalu kita punya pertemanan yang luas banget, ya, kita misalnya dalam satu kota kita punya 1.000 teman gitu ya, 1.000 orang teman dalam satu kota ini, ya, kalau misalnya mereka semua tahu bahwa kita bisa benerin laptop, ya, atau nggak usah semuanya deh tahu gitu ya, misalnya satu orang aja yang tahu bahwa kita bisa benerin laptop, lalu nanti ada si A yang nggak tahu kita bisa benerin laptop, si A ini nanya ke si B, ya, si B ini satu-satunya orang yang tahu bahwa kita bisa benerin laptop, lalu si A nanya ke si B, kamu tahu nggak siapa yang bisa benerin laptop? Oh ya, itu ke si Anu gitu, dia bisa benerin laptop. Ya udah, itu akan kita gitu. Jadi ya apalagi hari gini teknologi yang luar biasa canggih gitu ya, informasi yang sebegitu cepat bisa menyebar gitu ya, itu luar biasa, kita bisa mudah banget dapat uang gitu. Jadi kalau misalnya hari ini kita sulit dapat uang, coba ditanya deh ke dirinya, saya yakin ada yang salah dengan urusan kesiapannya.
Ya, saya yakin ada yang salah dengan urusan kapasitas dirinya. Ya. Karena kesempatan itu kita bahas kemarin, kesempatan itu kalau dia nggak ada pun dia bisa diusahakan gitu untuk jadi ada. Jadi kalau ya ada kesempatan yang datangnya nggak bisa diprediksi, ya. Misalnya tadi tuh ada orang yang butuh benerin laptop, ya kita nggak bisa memprediksi, tapi kita udah siap nih, kita bisa benerin laptop, tapi kita nggak tahu ya ada orang yang akan benerin laptop. Yang jelas ketika dia tahu bahwa kita bisa benerin laptop, ya dia akan ke kita gitu. Gitu kira-kira ya. Nah, jadi itu urusan kapasitasnya kayak gitu. Ya. Silakan tambah kapasitas kita. Ya, tingkatkan kapasitas diri kita. Ya. Gimana cara beriklan yang baik, gimana cara menulis yang baik. Kita tahu algoritma Facebook kayak apa gitu ya. Kita tahu cara membuat orang nyaman ketika berkomunikasi dan lain sebagainya gitu ya. Itu urusan yang sifatnya kapasitas diri ya. Oke. Lalu yang selanjutnya baru urusan strategi. Nah, strategi ini sebenarnya semuanya terintegrasi ya. Ini semuanya sebenarnya juga saling berhubungan gitu ya. Ketika mindsetnya beres, maka nanti sunatullahnya beres juga. Kalau pemahaman tentang sunatullahnya beres, dia akan meningkatkan kapasitasnya dengan serius gitu. Lalu ketika kapasitasnya meningkat, ya ketika kapasitas dirinya meningkat, dia jadi orang yang sangat kompeten, ya dia punya kemampuan berpikir yang baik, dia punya fleksibilitas berpikir yang baik, dia punya kreativitas berpikir yang baik, ya maka dia akan dengan mudah membuat strategi-strategi untuk melakukan sesuatu gitu ya. Ya kalau misalnya cara ini nggak bisa, pakai cara apa lagi? Coba cara yang begini. Kalau cara ini nggak bisa, coba cara yang begini. Ya, nggak ada tuh kalimat saya sudah mencoba segala macam cara. Itu kalimat pembohongan yang sangat besar gitu ya. Itu kebohongan besar tuh. Kalau ada orang yang ngomong saya udah coba segala macam cara, itu kebohongan yang sangat besar. Itu serius bohong itu. Ya, kalau ada yang ngomong kayak gitu dia pasti bohong. Ya, kenapa? Karena dia nggak mungkin sudah coba segala macam cara, ya karena ada jutaan cara yang bisa dilakukan di dunia ini untuk dapat uang gitu. Ya, yang benar adalah kalimatnya gini. Kalau misalnya dia ngomong gitu, kalau mau ngomong tentang cara, dia harusnya ngomong gini. Saya sudah coba semua cara yang saya tahu, ya. Kira-kira cara apa lagi yang belum saya tahu yang harus saya lakukan? Nah, harusnya dia ngomongnya seperti itu, bukan saya udah coba segala macam cara. Ya, kalau dia ngomongnya segala macam cara, berarti dia bohong. Ya, karena dia nggak mungkin mencoba segala macam cara itu nggak mungkin. Ya, pasti banyak hal yang belum dia tahu dan orang lain dia tahu gitu. Ya, karena saya sering ketemu kayak gitu. Jadi misalnya dia ngomong kayak gitu ya, saya sudah coba segala macam cara. Lalu saya tanya, cara begini udah nyoba belum? Belum. Cara yang begini udah nyoba belum? Belum. Terus segala macam tuh dari mana gitu. Ya. Dia hanya belum tahu aja caranya gitu. Ya, makanya ini urusan kapasitas dirinya, ya. Semakin besar kapasitas dirinya, maka semakin mudah dia untuk menemukan strategi-strategi yang tepat gitu, ya. Karena strategi-strategi ini sangat fleksibel, ya. Strategi yang cocok dipakai hari ini itu minggu depan bisa jadi nggak cocok gitu, ya. Yang minggu depan cocok itu nanti bulan depan nggak akan cocok juga, bisa jadi kayak gitu, ya. Apalagi kalau cerita tentang jualan online, ya. Cerita bisnis online itu luar biasa fleksibelnya, luar biasa dinamisnya, ya. Bisa berubah dengan sangat cepat gitu ya. Ya, makanya
Nanti Eyang Husnan akan cerita sebuah project yang teman-teman punya kesempatan untuk memilih gitu ya, mau ambil project ini atau enggak. Nanti silakan dengerin cerita Eyang tentang project itu ya. Ini kita langsung kasih project gitu ya, untuk bisa punya peluang dapat penghasilan 50 juta dalam sebulan gitu. Ini urusan rumus keberuntungan ya. Kita kasih kesempatannya ya, kita kasih projectnya, lalu nanti urusan kesiapan kita bantu teman-teman untuk bisa lebih siap ya, karena nanti di sini nanti ada teman-teman yang siap bantu teman-teman juga ya. Nanti saya komando mereka untuk muncul ya, untuk muncul. Orang-orang yang muncul nanti ini akan membantu teman-teman untuk bisa achieve ini, untuk bisa mencapai ini ya. Mungkin nggak mudah ya, kita nggak menjanjikan sesuatu yang mudah-mudah gitu ya, kita nggak menjanjikan yang muluk-muluk, tapi insya Allah kita akan bareng-bareng mengusahakannya gitu ya. Nah, terutama tentang kesiapan ini ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi untuk bisa punya penghasilan yang besar ya, itu nggak mustahil gitu ya, bukan yang nggak mungkin, sangat mungkin ya, sangat mungkin. Kira-kira seperti itu teman-teman. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau sambil mikir ya, nanti sambil Eyang Hosnan cerita tentang project yang akan teman-teman bisa kerjakan gitu ya. Teman-teman bisa ambil project ini, ambil kesempatan ini untuk bisa dapat penghasilan tadi segini ya. Ini sangat mungkin dan insya Allah bisa kita usahakan gitu. Yang Husnan? Ya Bang. Ya, silakan. Oke. Bentar. Saya share screen dulu Bang ya. Ya, silakan. Punya ente nggak dimatiin screen-nya? Oke. Udah tampil ya? Sudah kelihatan belum, teman-teman? Udah. Ya? Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, Bang Jen sudah hadir di Zoom meeting malam ini. Sesuai dengan sharing tadi Bang Jen tentang bagaimana mendapatkan penghasilan 50 juta sebulan. Nah, salah satu caranya, ya banyak cara ya, salah satu caranya dengan jual. Mau nggak mau, kalau misalkan kita hanya mengandalkan, untuk teman-teman yang masih jadi karyawan, kalau hanya bisa mengandalkan kita sendiri selama sebulan itu berapa. Sedangkan di karyawan, nah itu masih ada potensi kita mendapatkan penghasilan yang kita inginkan. Misalkan kita ingin 50 juta sebulan, itu masih sangat mungkin. Karena kalau tanpa dibantu dengan penghasilan lain selain gaji karyawan kita, kayaknya hanya level-level direktur ya, hanya level direktur ke atas yang punya penghasilan 50 juta sebulan.
seperti Bang Jen bilang, untuk level-level direktur itu minimal secara usia itu di atas 40 lah minimal ya. Meskipun ada sih yang di atas 30 juga ada, cuman nggak banyak. Nggak banyak dan mungkin juga itu bisa dibilang punya keahlian yang di atas rata-rata lah dibandingkan orang kebanyakan. Nah, seperti yang tadi Bang Jen juga bilang, untuk mengeksekusi supaya kita bisa mendapatkan penghasilan 50 juta sebulan, kita bisa melakukan jualan baik online maupun offline. Nah, dalam hal ini kalau saya pribadi melakukannya dengan jualan online. Jualan online, alhamdulillah sudah 6 tahun ya, sudah 6 tahun jualan online. Fokus saya itu di sosial media. Awalnya di sosial media. Tapi kali ini mulai tahun kemarin saya juga pernah juga belajar jualan di marketplace. Mungkin teman-teman sudah tahu ya marketplace yang ada di Indonesia. Kita sebut aja yang 3 besar itu kan Shopee yang pertama, kemudian yang kedua Tokopedia, yang ketiga Bukalapak. Nah, malam ini saya akan menyampaikan satu marketplace baru yang mungkin teman-teman juga belum tahu ya. Teman-teman belum tahu, masih banyak saya yakin yang belum tahu. Sebentar lagi ini akan launching. Saya halo, tes. Jelas nggak suara saya? Ya, sekarang jelas, tadi hilang. Oh, tadi hilang ya? Oke. Oke teman-teman, kenapa saya infokan ke teman-teman tentang marketplace yang baru ini, rame ya namanya marketplace Toko Rame, karena di marketplace yang baru ini potensi kita untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar itu sangat mungkin karena ada beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh marketplace lain yang sudah ada. Ya, hilang lagi deh. Mas Wah dulu. Oh, tidak muncul lagi dia. Tadi tes jelas nggak Bang? Sore Bang? Jelas sekarang, nggak tahu nanti. Aduh, sebentar ya. Sebentar ya teman-teman ya. Mohon maaf ya, sebentar. Kayaknya harus ganti. Kayaknya kita bikin perusahaan providernya sendiri. Mau di tethering dari sini ya, Yang? Nggak tethering aja deh saya nih. Ya, boleh Bang. Sinyal. Di sini yang
baru masuk hari ini dan tadi kan yang udah ngobrol tentang apa tadi? Tentang toko rame ya. Baru dengar istilah toko rame siapa aja? Cung di kolom chat dong, boleh tahu? Mbak Vera mau cerita tentang toko rame yang dipahami tentang toko rame. Banyak juga ternyata ya. Mbak Vera silahkan coba jelaskan Mbak Vera. Dari perspektif seorang praktisi IT. Nah, ya. Apa pandangan Mbak Vera terhadap toko rame? Seperti apa ke depannya dari segi praktisi IT? Oh, nggak bisa ngomong ya, nggak bisa ngomong katanya. Oh, di ini. Oke. Dah. Silakan. Nah, silakan. Lupa. Maaf. Apa gimana tadi? Cerita dong, udah dijelasin tentang toko rame. Oke, tadi sebagian yang toko rame itu apa ya? Marketplace gitu yang nantinya akan hadir di tengah-tengah marketplace raksasa itu. Halo, tes. Ya, dengar. Oh, iya, oke. Dengar ya. Sama kayak mudah-mudahan nggak galau lagi. Nah, itu. Oke teman-teman, mohon maaf. Ya, yang sudah tampil Kang ya? Sudah. Ente ganggu aja Bapak lagi ngomong. Nanti Bapak. Nanti Mbak V lanjut lagi. Ya, lanjut dulu. Ditulis dulu Mas skripnya biar nggak lupa. Lanjut ya. Kang? Ya, lanjut. Ya, lanjut Eyang, lanjut. Ahwat? Ya, lanjut. Lanjut Eyang. Kan aku udah tethering ini. Oke. Ini kalau Oke teman-teman, ini beberapa keunggulan toko rame dengan marketplace yang lain. Yang pertama di toko rame ini teman-teman menyediakan produk. Beda dengan marketplace yang lain, kalau misalkan teman-teman jualan di marketplace yang lain itu produknya dari kita sendiri, baru kita buka kita jual di marketplace yang sudah ada. Nah, sedangkan di toko rame ini kita nggak perlu menyediakan produk karena produknya sudah disediakan. Nah, produknya apa saja? Ini ada 4 produk yang akan dijual di toko rame ini, dan ini bisa teman-teman ada 4 kategori. Yang pertama kategori fashion, nanti dengan brandnya itu mereknya MySure. Kemudian ada footwear, mereknya itu The Day. Kemudian lip cream, ini mereknya Nekla. Yang keempat ada healthy food, Habaik. Nah, dari 4 kategori ini bukan berarti produknya hanya 4 ya, hanya 4 jenis produk. Nanti untuk produk fashion sendiri nanti ada banyak model. Misalkan fashion ini ada baju, ada celana, dan lain sebagainya. Cuma dengan brandnya MySure. Sedangkan footwear ini nanti ada sepatu, ada sandal, mereknya The Day. Lip cream berhubungan dengan kosmetik lah ya, dengan kosmetik. Food ini semacam kayak makanan herbal ya, makanan herbal dengan mereknya Habaik. Nah, nanti 4 kategori yang bisa teman-teman jual nanti di toko rame. Kemudian bagaimana sistem toko rame? Ini baru keuntungan yang pertama, keunggulannya. Keunggulan yang kedua, pengiriman dari satu lokasi atau satu gudang. Dengan 4 kategori produk
itu semuanya dikirim dari satu lokasi atau satu gudang. Jadi pembeli itu bisa sangat menghemat ongkir. Di tempat yang lain mungkin satu toko itu produknya macam-macam, cuman lokasi pengirimannya juga bisa jadi beda-beda, sehingga dari sisi ongkir itu akan jadi beban tambahan ke si pembeli, dan itu sangat bisa dibilang kurang menarik pembeli untuk beli produknya karena ada beban ongkir yang agak tinggi jika pengirimannya lebih dari satu lokasi. Nah, di Tokoramei ini pengirimannya semua dari satu lokasi atau satu gudang. Jadi ini benar-benar sangat membantu pembeli untuk menghemat ongkir. Kemudian yang ketiga, teman-teman tidak perlu packing dan antar produknya atau paket yang diorder oleh pembeli ke ekspedisi. Karena sudah ada yang mengurus urusan packing ini, yaitu bagian gudang tadi. Jadi teman-teman nggak perlu nyediain produk, packingnya bagaimana, antar lokasinya bagaimana, kemudian pengirimannya juga lebih dari satu lokasi. Sehingga kalau misalkan teman-teman nggak perlu packing, otomatis teman-teman dari sisi penjual juga akan menghemat menghemat lakban, menghemat bubble, menghemat solatif, ya pokoknya dan yang lain-lain sebagainya lah ya yang berhubungan dengan packing. Dari sisi biaya, cost otomatis kita akan lebih hemat dalam hal packingan tadi. Nah, keuntungan yang keempat ini juga mungkin tidak ada di marketplace yang lain, yaitu didukung oleh sistem. Mungkin sistem ada, cuman untuk mentornya ini yang saya tahu sih belum ada ya di marketplace. Nah, di Tokoramei ini didukung oleh sistem plus mentor. Jadi teman-teman yang join di Tokoramei itu pasti sudah ada mentornya. Nah, di malam ini ya teman-teman yang join di Zoom ini, nah mentornya itu Bang Jen. Mentor Tokoramei-nya itu Bang Jendra langsung. Sehingga teman-teman nanti yang ingin join di Tokoramei itu bisa langsung dimentori oleh Bang Jen. Kemudian didukung oleh sistem yang seperti apa? Nah, jika teman-teman punya tim ya, misalkan nanti yang daftar di Tokoramei ini sistemnya mencatat hanya tiga level ya. Distributor, kemudian agen, dan reseller. Komisinya, sekalian saya infokan di sini komisinya, untuk agen itu komisinya 30%, sedangkan reseller itu komisinya 20%. Nah, nanti sistemnya itu seperti apa? Untuk teman-teman yang sudah punya tim, misalkan agen lah ya, agen punya tim reseller di bawahnya, atau distributor punya tim agen dan reseller yang di bawahnya langsung. Udah nggak buka distributor ya, Yang? Nah, itu teman-teman yang punya tim, itu nanti bisa monitor langsung performa mereka dari aplikasi Tokoramei tadi. Sehingga kita bisa tahu siapa aja yang aktif, kemudian yang performanya bagus, kemudian siapa aja yang performanya nggak naik-naik, atau misalkan penjualannya zong atau kosong, itu kita bisa lihat semua dari sistem. Sehingga kita enak nih kalau misalkan kita mau mempromosikan, misalkan ada reseller yang bagus, kemudian kita mau mempromosikan supaya dia naik level, nah itu sangat mungkin. Dan kita juga bisa nurunin misalkan dari agen nih, agennya nggak perform, itu kemungkinan besar bisa diturunin menjadi reseller kalau memang agennya nggak perform. Nah, itulah fungsi dari sistem monitoring ya, sistem monitoring yang nanti akan ada di Tokoramei. Sehingga teman-teman sebagai leader pusing lagi bagaimana memonitor tim di bawahnya, karena sudah ada di aplikasi Tokoramei ini. Kemudian bagaimana misalkan cara atau buyer mengorder produk yang ada di Tokoramei. Teman sebagai penjual harus mendaftar ya. Yang pertama harus mendaftar dulu.
mendaftar di Tokoramé. Cara mendaftarnya nanti bisa melalui distributor atau melalui agen yang sudah terdaftar, ya. Nah, teman-teman, di Zoom meeting kali malam ini saya lihat sudah ada beberapa distributor dan ada juga agen yang ikut Zoom meeting malam ini. Nanti teman-teman bisa daftar ke mereka. Nanti akan saya infokan buat teman-teman tim DB atau agen yang sudah daftar, nanti bisa nanti saya infokan ya kapan teman-teman harus menginfokan ya, diri teman-teman supaya orang-orang yang ingin daftar bisa tahu atau bisa langsung japri ke teman-teman. Setelah mendaftar, teman-teman akan dibuatkan akun. Nah, akun ini ada 2 nanti teman-teman. Yang pertama, teman-teman akan dibuatkan di akun Tokoramé. Nah, akun Tokoramé ini nama aplikasi teman ya. Aplikasi nanti bentuknya mobile, bisa di-download di Play Store. Tapi untuk saat ini belum bisa di-download karena belum di-launching. Jadi teman-teman nggak perlu nyari di Play Store saat ini karena nggak bakalan ada. Di launchingnya nanti insya Allah soft launching itu tanggal 21 Desember. Sedangkan grand launchingnya nanti di awal tahun 2021. Nah, itu aplikasi Tokoramé yang bentuknya mobile itu khusus untuk penjual. Jadi pembeli itu tidak bisa order dari aplikasi Tokoramé. Nah, terus gimana kalau misalkan pembeli ingin order produk di Tokoramé, nanti mereka akan ordernya melalui link website melalui browser, namanya tukuyo.com. Nah, teman-teman penjual, sebagai penjual juga harus punya akun di tukuyo.com. Jadi ada dua akun untuk penjual. Yang pertama akun di Tokoramé yang bentuknya mobile aplikasi. Yang kedua di tukuyo.com, itu bentuknya website, bisa diakses melalui browser. Nah, nanti dari akun Tukuyo ini setiap penjual akan punya link referral yang unik dan tidak mungkin sama untuk semua penjual. Nah, link referral itu yang bisa teman-teman share ke orang lain, ke pembeli, sehingga jika ada orang yang tertarik untuk beli produk bisa melalui link referral teman-teman. Nah, enaknya di Tokoramé ini untuk pembeli yang ingin order di Tokoramé melalui link Tukuyo tadi, mereka nggak perlu bikin akun, nggak harus bikin akun, tinggal klik linknya, nanti otomatis diarahkan ke tokonya teman-teman. Nanti ada produknya di sana sesuai yang teman-teman jual produknya. Nanti tinggal klik masuk keranjang, eksekusi check out. Kemudian nanti si pembeli akan transfer ke rekening pusat. Dan setelah rekening nanti ada info bahwa orderan sudah dicek sama sudah masuk, akan diproses barangnya, produknya nanti akan dikirim. Kemudian jika produknya sudah customer dibayar, nanti pusat akan langsung memotong memberikan komisi teman-teman. Misalkan teman-teman reseller akan mendapatkan komisi 20% dari harga produk yang dijual. 20% dari harga produk yang dijual. Nah, itu dari pusat itu nanti akan masuk komisinya itu akan masuk ke dompetnya teman-teman, bukan ditransfer langsung ke rekeningnya teman-teman, tapi dimasukkan ke dompetnya teman-teman yang ada di Tokoramé, sama seperti marketplace yang lain. Jadi kita punya dompet namanya e-wallet ya, e-wallet yang ada di Tokoramé. Teman-teman bisa tarik rekeningnya, bisa tarik dompetnya kapan aja. Nanti setelah ditarik rekeningnya teman-teman. Nah, jadi seperti itu sistem penjualannya. Kenapa ada 2 aplikasi?
Maksudnya kenapa ada aplikasi Tokorame dan satu lagi ada website di Tukuyo. Nah ini tujuannya adalah salah satu tujuannya adalah jika ada pembeli yang mungkin bisa dibilang agak gaptek dia nggak ngerti beli produk by online atau melalui link-linkan. Jadi mungkin mereka hanya bisa melalui order by WA. Nah, mereka nggak apa-apa, layani aja melalui by WA, nanti transfernya ke rekening teman-teman dulu. Setelah itu teman-teman bisa buatkan orderan manual di aplikasi Tokorame atas nama si buyer tadi. Jadi kita bisa buatkan orderan manual untuk si pembeli yang tidak melalui link Tukuyo. Cuma disarankan jangan jangan terlalu mudah membuat orderan manual karena nanti itu akan merepotkan kita sendiri juga kalau misalkan yang order banyak ya. Kalau yang order banyak akan merepotkan kita juga sebagai penjual. Jadi disarankan teman-teman bisa mengedukasi si calon buyernya agar ordernya melalui link referralnya Tukuyo. Sehingga teman-teman nggak perlu capek-capek ngorderin manual. Semua sudah disediakan sistemnya, fasilitasnya sudah ada semua. Termasuk si buyer bisa langsung order sendiri. Kita nggak perlu repot-repot. Kita tinggal terima, ngecek aja. Kita tinggal ngecek, oh ada orderan masuk nih. Ya udah nanti packing juga sudah diurus sama gudang kan, kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi, kita hanya fokusnya promosi dan jualan, itu saja fokus kita di Tokorame ini. Nah itu keuntungan dari Tokorame, jadi teman-teman nggak perlu nyediain produk, pengiriman langsung dari gudang, lokasinya juga hanya satu gudang sehingga bisa hemat ongkir, kemudian nggak perlu packing, nggak perlu ngantar ke ekspedisi, dan didukung oleh sistem dan mentor. Nah, fungsi mentor itu seperti apa di sini? Nah, fungsi mentor, teman-teman nanti mungkin akan ada secara berkala ya. Secara berkala kita mungkin akan ada Zoom meeting seperti ini ya. Untuk supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan ilmu terus. Ilmu tentang bisnis, tentang jualan online, dan lain sebagainya. Disitulah fungsi mentor. Fungsi mentor nanti sehingga teman-teman juga nggak perlu khawatir misalkan saya gaptek gimana nih kalau misalkan gaptek saya nggak tahu ilmu sama sekali jualan online, nggak perlu khawatir teman-teman karena di sini ada fungsi mentor, kita punya mentor. Kemudian nanti kalau misalkan mau kopdar pun kita akan difasilitasi sama pusat. Misalkan teman-teman yang punya tim agen misalkan ya teman-teman agen punya tim nih di bawahnya. Nah kebetulan timnya lokasinya dekat-dekat semua, misalkan ada 20 orang timnya. Kita mau kopdar, teman-teman tinggal bilang aja ke mentor. Bang, kopdar kalau mau kopdar atau bilang ke Kang Fuad atau ke saya atau ke Bang Jen. Kalau mau kopdar gimana? Kita tentuin nanti kita schedulekan tempatnya di mana, nanti kita ajukan ke pusat, temuin dana untuk masalah kopdarnya. Nanti difasilitasi sama pusat. Jadi teman-teman tinggal datang ya nyiapin dananya untuk transportasi aja ya dari lokasi rumah ke tempatnya. Nanti untuk makanan, minuman, mungkin itu nanti akan disediakan oleh pusat langsung. Nah itu beberapa kelebihan dari Tokorame. Oke, biar lebih jelas mungkin sambil tanya jawab aja kali ya teman-teman ya, supaya lebih enak. Oke. Oh, ini pertanyaan sudah banyak ini kayaknya. Evolve-nya kayak sebentar. Saya baca dari atas dulu. Oke, barangnya bisa kirim ke luar negeri, insya Allah bisa. Kirim ke luar negeri bisa, yang nggak bisa tuh kirim ke luar dunia, luar bumi nggak bisa. Lewat jasa ekspedisi khusus ke luar negeri. Oh ini udah Mbak Bit jawab oke. Buat yang belum punya website gimana? Apakah wajib bikin? Ini teman-teman nggak perlu bikin website, websitenya dibikinin. Websitenya dibikinin. Tukuyo.com itu nanti dari pusat teman-teman. Itu websitenya dari pusat. Nanti teman-teman tinggal bikin akun aja.
daftar. Sekarang kan pembukaannya kan masih free teman-teman ya. Untuk sampai Desember ini itu pembukaan pendaftarannya masih free. Sedangkan nanti karena ini kita belum launching, Tokoramee belum launching. Sedangkan pada saat sudah launching nanti di awal Januari itu kemungkinan besar untuk yang mau mendaftar ikut join di Tokoramee itu harus beli produk dulu syaratnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mendaftar, saran saya jangan nunggu Januari, daftarnya sekarang. Daftarnya sekarang karena masih free, masih gratis. Jadi untuk yang website ini, teman-teman nggak perlu bikin website, nanti websitenya sudah ada, teman-teman hanya bikin akun di tukuyo.com. Nah, nanti di akun tersebut, teman-teman sudah disediakan link websitenya, link referralnya. Nah, link referral itulah yang digunakan untuk di-share ke calon buyer atau ke buyer yang ingin beli produk. Oh ya, salah satu kelebihan lagi dari marketplace ini, kalau misalkan teman-teman beli produk di Shopee misalkan ya, beli produk di Shopee misalkan, itu kan kalau kita cari produk misalkan TV ya, TV apa, merek apa, itu kan akan muncul banyak ya, akan muncul banyak pencarian, hasil pencarian. Misalkan satu produk dengan model yang sama, itu kan harganya beragam kan. Kalau di marketplace yang lain kan, ada yang harganya mahal, ada yang harganya murah banget, ada yang harganya sedang, dan lain sebagainya. Sehingga kemungkinan besar potensi lakunya kalau kita jualan di marketplace lain, misal kayak di Shopee atau Tokopedia, itu yang harganya murah. Yang murah kemungkinan besar itu akan laku. Sedangkan di Tokoramee ini itu harganya seragam. Tidak ada harga yang di bawah harga jual ataupun di atas harga jual. Harganya seragam karena nanti harga itu settingnya itu wewenang dari pusat. Jadi kita sebagai penjual itu harga sendiri. Sehingga penjual dari sisi pembeli ketika mereka mau nyari toko siapapun harganya sama. Nggak ada banding-bandingan harga. Itu salah satu keunggulan juga dari Tokoramee. Kemudian keunggulan lainnya, kalau misalkan kita cari produk di marketplace lain, misalkan tadi nyari produk HP kemudian dapat, biasanya kan setelah deskripsi produk, di bawahnya itu kan ada produk recommended atau produk-produk sejenis yang bisa kita cek. Nah, kemungkinan besar kan pembeli yang sudah masuk ke marketplace tersebut bisa pindah kan ya, bisa pindah haluan ya ketika melihat, wah ini ada produk-produk sejenis nih, kemudian harganya juga lebih murah atau fiturnya ada yang lebih bagus. Ada potensi pembeli akan pindah kan, akan pindah beli produk yang lain. Meskipun awalnya yang dilihat adalah produk dari toko kita. Sedangkan di Tokoramee itu nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi karena apa? Karena link referral yang di-share itu hanya toko kita. Tidak akan ditampilkan toko-toko yang lain. Toko-toko yang lain nggak akan ada. Sehingga pembeli itu fokusnya hanya ke produk yang dijual di toko kita saja. Sehingga mereka nggak akan mikirin yang lain-lain atau nggak ada godaan-godaan lain untuk melihat produk-produk di luar toko kita. Nah, itu salah satu beberapa keunggulan lain ya dari Tokoramee. Jadi teman-teman sudah tahu ada banyak sekali keunggulan Tokoramee dibandingkan marketplace yang sudah ada. Dan Tokoramee ini marketplace karya anak bangsa ya teman-teman ya. Jadi benar-benar pure dari Indonesia, karya anak bangsa. Oke, saya sambil cek lagi ya pertanyaannya ya. Oke, sebentar. Ini udah. Komisi diterima saat barang sampai atau saat customer bayar. Ini tadi sudah ya, sudah saya jawab saat barang sampai. Sama seperti di marketplace yang lain ketika ada barang sudah sampai dan sudah di-close orderannya sama si pembeli, maka komisi otomatis cair masuk ke dompet kita yang ada di Tokoramee. Yang dibuatkan bagi reseller apalagi DB, maksudnya apa ya? Yang buatkan bagi reseller apalagi DB langsung. Maksudnya apa? Saya kurang pahamin. Pertanyaan Mbak Retmi.
Nanti ini oke, e-walletnya kayak ShopeePay, mirip-mirip seperti ShopeePay, cuma namanya bukan ShopeePay. Ada contoh menu tampilan aplikasi seperti apa? Ini ya, sebentar ya. Tadi sudah dicontohkan sebenarnya sama Bang Jen, sudah dicontoh. Ini, nah, oke, ini contoh tampilan aplikasinya ya teman-teman ya. Contoh, nah seperti ini contohnya. Contoh dari Toko Rame. Nanti ada transaksi, alamat pengiriman dan lain sebagainya, detail semua rekapan transaksi juga ada. Oke, saya jawab lagi. Oh, e-walletnya udah, contoh udah. Pembayaran bisa pakai GoPay, Dana atau OVO ya. Nah, untuk paymentnya, untuk payment nanti ada banyak teman-teman. Nah, salah satunya juga GoPay. Ini GoPay juga insya Allah bisa. Untuk Dana atau OVO ini belum bisa. Saat ini belum bisa ya untuk Dana atau OVO. Jadi ada banyak payment, bisa ke Indomart, bisa ke Alfamart, bisa transfer antar bank, bisa melalui kredit card, bisa melalui debit card, sebagainya. Untuk OVO sama Dana belum bisa saat ini. Selain jualan, apa saja kewajiban distributor? Kewajiban agen dan distributor adalah membina timnya. Membina timnya masing-masing. Itu yang paling penting. Apa saja syarat-syarat dan ketentuan menjadi agen dan distributor? Untuk distributor sudah tidak diterima, sudah tidak open lagi teman-teman ya untuk distributor, karena distributor sudah dipilih dan sudah ditentukan oleh pusat. Nah, saat ini peluangnya hanya menjadi agen dan reseller. Reseller dimonitor agen, agen dimonitor distributor. Distributor dimonitor oleh siapa? Distributor dimonitor oleh mentor. Rame dan Tukuyo.com itu semuanya punya link referral. Jadi meskipun distributor atau agen, mereka juga bisa jualan juga secara manual, maksudnya bisa jualan juga, itu bisa juga. Tapi teman-teman reseller nggak perlu khawatir seandainya agen dan distributor itu ikut jualan, sama harga produk yang ditampilkan akan sama. Teman-teman nggak perlu khawatir misalkan wah agen kan komisinya lebih besar dari reseller, nanti mereka bisa kasih harga lebih rendah dong supaya laris. Nggak akan seperti itu teman-teman. Di Toko Rame semua produk harganya sama, mau level distributor, agen, reseller semuanya sama, karena nanti yang nyeting harga itu bukan penjual tapi pusat. Yang punya produk itu kan pusat, mereka yang akan nyeting harganya, sehingga distributor, agen, reseller, mereka tinggal jualan aja, nggak punya akses untuk nyeting harga. Karena kalau misalkan dikasih akses untuk nyeting harga, ya otomatis yang akan menang distributor dong, karena levelnya gede kan, levelnya tinggi, kemudian komisinya juga lebih besar, dan di situ ada potensi untuk melakukan permainan harga. Jualan sehingga akan terjadi bantingan-bantingan harga. Nah, ini sudah dipikirkan oleh pusat, sehingga hak untuk nyeting harga itu ada di pusat. Sedangkan distributor, agen dan reseller tidak dikasih akses. Sehingga teman-teman reseller pun nggak perlu khawatir dan nggak perlu takut untuk bersaing dengan distributor. Yang belum punya website, oke. Oke, daftarnya kemana? Oke,
sekarang gini teman-teman ya, untuk teman-teman yang DB atau yang sudah jadi agen, yang sudah daftar jadi agen, ini kan karena saya lihat ada beberapa yang sudah daftar jadi agen dan DB di sini. Teman-teman silahkan perkenalkan diri teman-teman masing-masing di kolom chat ya. Untuk DB silahkan kenalkan namanya, DB dan agen ya, DB dan agen, kenalkan nama, kemudian domisilinya di mana, kemudian kirimkan link WA-nya. Klik aja link WA, kirimkan di chat. Nanti teman-teman yang ingin daftar bisa langsung chat orang-orang atau DB atau agen yang sudah daftar di Toko Rame. Dikirim dari pusat. Ini pusatnya mana yang misal kita jauh sekali dari pusat kan ongkirnya alamat. Oke. Pusatnya ada di Tangerang Selatan, teman-teman ya. Pusatnya gudangnya nanti ada di Tangerang Selatan. Bagaimana saya dari Aceh dan ongkir ke sini tuh lumayan. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, nanti cara mengatasinya kalau order jangan satu-satu berarti langsung ordernya yang banyak biar ongkirnya sekalian. Nanti teman-teman ada beberapa ekspedisi yang bisa digunakan semacam POS, JNE, JNT, Lion. Nanti ada beberapa juga. Ini fix yang sudah fix itu POS, JNE, JNT dan Lion. Sedangkan yang lainnya kayak Indah Cargo atau dan yang lainnya itu insya Allah masih diusulkan. Jadi untuk yang di luar Pulau Jawa nanti tinggal dicek aja mana yang lebih murah dan gunakan aja ekspedisi yang lebih murah karena pilihannya banyak. Oke. Jadi dari Mbak Eka, jadi ini tuh seperti punya toko website ya, Eyang. Yes, betul sekali Mbak Eka. Jadi kita punya marketplace, bikin akun, kemudian kita juga punya toko website, berupa website tadi. Ada subsidi ongkir atau enggak? Ini nanti untuk promo-promo, ini kita belum infokan teman-teman ya. Kemungkinan besar akan ada promo-promo seperti marketplace yang lainnya juga. Cuman ini masih belum diinfokan karena masih belum launching. Nanti untuk soft launchingnya di tanggal 21 Januari. Nah, di soft launching ini nanti kita bisa langsung trial. Kita langsung trial aplikasinya, kita bisa langsung trial transaksi sebelum grade. Nah, jika kita sudah pegang, kita sudah trial, itu akan lebih enak. Kita akan lebih paham lagi apa aja yang kurang atau apa aja usulan-usulan dari teman-teman ke pusat. Info pendaftaran reseller, agen reseller seperti apa yang targetnya? Adakah ketentuan naik dan turun level? Untuk pendaftaran tadi sudah saya sampaikan ya, teman-teman bisa daftar ke tim yang sudah terdaftar. Misalkan ada beberapa DB di sini sudah daftar, silakan daftar ke DB atau ke agen. Jika teman-teman sudah punya agen, sudah punya tim misalkan ya, misalkan teman-teman belum terdaftar, saat ini belum terdaftar, tapi teman-teman sudah punya tim jualan, itu teman-teman bisa langsung daftar menjadi agen. Bisa langsung daftar menjadi agen. Daftar aja ke distributornya, ke distributor. Oh ya, untuk teman-teman distributor, tambahin juga ya infonya kalau levelnya maksudnya teman-teman itu distributor atau agen. Supaya nanti nggak salah yang teman-teman yang sudah punya pasukan mungkin belum daftar dan ingin jadi agen bisa langsung daftar ke distributor. Yang gabung jadi reseller saya kebanyakan orang awam jualan online. Kebanyakan orang-orang yang cari tambahan penghasilan di masa pandemi ini, apakah ada pembinaan cara pemasaran dari pusat? Insya Allah ada. Tadi kan sudah saya sampaikan juga ya 4 keunggulan. Salah satunya adalah kita akan disupport oleh sistem dan mentor. Nah, mentor kita itu Bang Jen, nanti akan dibantu oleh saya dan Kang Fuad. Nanti insya Allah kita akan ada rutin ya teman-teman ya, akan ada rutin seperti Zoom meeting seperti ini kita akan adakan rutin.
Jika teman-teman punya reseller, silakan kalau misalkan teman-teman agen levelnya nih, kemudian punya reseller, teman-teman mau ngadain Zoom meeting khusus untuk timnya sendiri. Nah, tinggal ajukan ke DB-nya, nanti DB-nya yang akan ngomong ke kita, Bang, Eyang, Kang Fuad, kalau misalkan Zoom meeting bisa nggak kan ini atau kapan gitu. Nanti kita sesuaikan, kita jadwalkan. Kalau misalkan bisa, kita akan lakukan Zoom meeting. Jadi Zoom meeting ini nanti ke depannya akan ada Zoom meeting besar, maksudnya untuk seluruh DB dan tim. Kemudian nanti mungkin juga akan ada Zoom meeting per DB dan tim di bawahnya, silahkan. Dan akan ada juga kopdar ya, kopdar untuk yang lokasinya mungkin dekat, atau nanti lokasinya kita tentukan mau di mana lokasinya. Lokasi kopdar nggak harus di dekat mentor ya, atau domisili mentor, tapi teman-teman nanti silakan ajukan mau lokasi di mana, nanti kita sesuaikan jadwalnya. Syarat agen apa? Syarat agen minimal sudah punya tim. Timnya berapa, teman-teman silahkan japri ke DB, ke distributor. Timnya berapa orang, silahkan japri ke distributor. Karena setiap distributor mungkin punya syarat agen yang berbeda-beda. Untuk syarat agen itu kita serahkan ke masing-masing distributor ya, teman-teman ya. Jadi bukan ditentukan oleh pusat, tapi ditentukan oleh masing-masing distributor syarat agennya seperti apa. Adakah target untuk agen atau reseller? Target untuk agen atau reseller sama, diserahkan ke distributor juga. Termasuk untuk reseller yang akan naik menjadi agen, atau agen yang mungkin performanya tidak perform, akan turun menjadi reseller, itu kita serahkan ke distributornya masing-masing. Kalau reseller menjual ke dropshipper, apa boleh harga di-up sesuai kondisi? Nah, untuk meng-up harga ini hanya bisa dilakukan itu di luar sistem, teman-teman ya, di luar sistem. Kalau misalkan apakah boleh harga di-up sesuai kondisi, nanti ini kita akan coba sampaikan dulu ya ke pusat ya. Karena kalau by system itu nggak mungkin bisa, sedangkan kalau di luar sistem apakah boleh? Nanti saya coba tanyakan dulu. Saya coba tanyakan dulu ke pusat apakah boleh harganya di-up. Kalau harga diturunin itu nggak mungkin boleh. Nggak boleh jualan harganya diturun di bawah harga. Tapi kalau misalkan harganya di-up boleh apa enggak? Misalnya lokasinya jauh, kemudian dia berat di ongkir, ingin dijual di luar sistem ya, di luar aplikasi Tokorame atau melalui, apakah boleh? Nanti saya coba tanyakan dulu ke pusat, keputusannya seperti apa. Saya belum bisa jawab sekarang. Oke. Nah, teman-teman yang teman-teman DB juga sudah ada beberapa nih yang sudah memperkenalkan dirinya. Agen juga ada. Nah, ini teman-teman yang ingin daftar bisa langsung kontak ya, bisa langsung kontak ke nomor-nomor yang sudah ada di chat. Silakan bebas pilih. Saran saya teman-teman jangan kontak ke satu orang, tapi kontak ke beberapa. Nanti tinggal cari aja yang nyamannya teman-teman ke siapa. Oke. Bagaimana jika reseller punya sub reseller? Boleh, tapi di luar sistem ya. Bagaimana kalau misalkan reseller? Nah, jadi pengaturannya seperti ini. Misalkan teman-teman reseller kan komisinya 20% ya, by system. Yang di sistem itu kan yang hanya tercatat hanya 3, distributor, agen, dan reseller. Komisi reseller 20%. Nanti kalau ada yang mau jadi resellernya kita reseller. Yang mau jadi reseller kita bagaimana? Kita atur sendiri aja, tapi manual. Dan itu nggak akan tercatat di sistem. Orderannya hanya melalui kita sebagai resellernya yang resmi, yang terdaftar. Sedangkan sub reseller kita itu harus kita catat manual.
Untuk pembagian komisinya bebas diserahkan. Misalkan kita dapat 20% komisi reseller, kita mau kasih 50-50, misalkan 10% 10%, atau 15% buat sub reseller, kita 5%, silakan atur sendiri. Oke. Gudangnya pakai cabang. Untuk saat ini belum masih di satu pusat dulu. Gudangnya masih di Tangerang. Kalau kedepannya saya juga belum tahu, mungkin aja akan buka cabang, kemungkinan ya. Kita lihat nanti. Oke. Oh, ini banyak juga yang sudah daftar ya ternyata ya. Berapa Mbak dari Khairuman? Berapa biaya daftarnya? Daftarnya untuk saat gratis, masih gratis. Tapi kalau teman-teman daftarnya di Januari itu kemungkinan akan berbayar. Berbayarnya bukan bayar ada biaya pendaftaran, bukan. Tapi teman-teman diminta untuk beli produk dulu. Setelah beli produk, nanti baru bisa jadi join, jadi penjual. Tapi untuk saat ini masih free, masih gratis. Kalau sudah daftar, apa harus beli semua barang-barang yang kita akan jual? Enggak harus, enggak ada kewajiban untuk membeli barangnya. Yang ada kewajiban adalah menjual barangnya. Jadi nanti gini, sistemnya ketika teman-teman sudah punya akun di Tokorame sudah punya akun, nanti ada pilihan-pilihan produk yang tadi, yang 4 kategori produk tadi itu, nanti teman-teman tinggal add ke tokonya. Teman-teman di tokonya teman-teman tinggal add produk, tinggal dipilih produknya yang mana aja yang mau dijual. Nah, saran saya teman-teman add aja semua produknya dulu, semua produk yang ada yang sudah disediakan oleh pusat, add semua, masukkan ke toko teman-teman. Nanti setelah berapa bulan berjalan, kan nanti udah mulai kelihatan tuh polanya ya. Produk mana yang laris, produk mana yang banyak diminati oleh marketnya teman-teman. Nah, nanti tinggal disesuaikan. Kita mau jualan produk yang laris aja atau tetap mau full produk, ya bebas. Tapi untuk awal-awal saran saya add dulu aja semua produknya. Jadi ketika baru bikin akun di Tokorame, itu tokonya teman-teman kosong ya, masih kosong, belum ada isinya. Nanti harus di-add manual produknya masing-masing. Oke. Jadi kalau mau up harga harus nyetok ya. Untuk up harga kita belum bisa jawab teman-teman ya, apakah dibolehkan atau enggak. Nanti saya coba tanyakan dulu ke pusat. Jadi saya belum bisa jawab pertanyaan ini apakah harus nyetok atau enggak, karena untuk up harganya sendiri kita belum tahu ya apakah diizinkan atau belum atau enggak. Kalau untuk jual di bawah harga itu otomatis nggak boleh. Oke. Bekasi ada nggak ya? Tidak kalau nggak salah. Nah, silakan tuh yang Bekasi muncul, Mbak Lailatul Rahmawati. Bekasi Mbak Nana tuh. Oh iya, Mbak Nana Bekasi tuh, Mbak Nana Bekasi. Nah, muncul tuh Mbak Nana, kasih chatnya. Japri langsung orangnya. Saya bingung, yang tim saya ada DB, agen, reseller. Kalau saya sebagai agen nggak mungkin DB atau agen saya dikasih diskon reseller. Gimana solusinya ya? Maksudnya tim saya ada DB. Ini DB untuk produk lain atau produk Tokorame? Lain. Ini produk lain kan kayaknya ya? Iya, lain. Ya kalau misalkan sekarang Mbak Dewi di Tokorame posisinya agen,
posisinya agen ya otomatis yang timnya Mbak Dewi ya di bawahnya Mbak Dewi, dia jadinya jadi reseller posisinya untuk produk-produk toko rame ya. Karena ini kan nggak ada hubungannya dengan produk-produk yang lain. Oke. Agen. Harga semua barang premium. Nah, untuk harga ini variasi. Nanti kemungkinan ada yang premium, kemudian ada juga yang mungkin yang low end ya. Kalau ada di luar tim yang mau daftar agen, bisa nggak? Maksudnya gimana nih? Kalau ada di luar tim yang mau daftar agen. Maksudnya gimana Mbak Nurfiana? Bang Fuad, Bang Gian, maksudnya paham nggak Bang? Enggak. Maksudnya gimana Mbak Nurfiana? Kalau ada di luar tim yang mau daftar agen, bisa nggak syaratnya? Kalau mau boleh open mic juga ya, nggak harus lewat chat ya, supaya lebih jelas. Ntar lo harus di unmute dulu. Itu Mbak Fe itu minta di unmute. Udah Mbak Fe. Tadi lanjut dong Mbak. Tadi kepotong yang tadi. Iya, Mbak Fe mau ngasih pandangan kan? Oh, silakan. Di unmute aja Mbak Fe. Baru nggak ada, semua udah disampaikan Pak sama Eyang. Tadi kan ceritanya waktu Mas Eyang berhenti ngomong tadi ada gangguan ngomong. Oh gitu. Berarti udah. Mantap. Oh. Ini DB dari Mas Fikri. Ini DB atau agen kebanyakan emak ya. Yang bapak-bapak adakah? Ada. Mas Fuad, Mas Fikri. DB laki-laki the only one. Fuad Indra. Fuad Indra ya, bukan Fuad Hasan. Mas Fuad Indra ya. Mas Fuad Indra, bukan Fuad Hasan. Mas Fuad Indra kemana? Ada nggak masuk hari ini ya? Malam ini ya? Ada tuh. Ada kayaknya ya? Ada. Inisialnya. Mas Fuad. Ayo, Mas Fuad bersuara. Mas Fuad memanggil Mas Fuad. Mas Fuad. Agen, oke. Iya yang maksudnya, oh ini, jika saya sudah punya tim. Mbak Dewi Yulianti. Ya kalau misalkan posisi Mbak Dewi kan misalkan daftar jadinya agen kalau misalkan sudah punya tim. Mbak Dewi daftar berarti levelnya level agen jika sudah punya tim. Nanti timnya Mbak Dewi itu jadi reseller di toko rame, resellernya Mbak Dewi. Apakah dari Ummah Salama? Apakah jika kita punya admin, bisa admin kita megang toko rame kita, terus ngurus orderan kita? Bisa. Kita punya admin malah bagus. Jadi kita nggak perlu pusing mikirin ngurusin ini. Sebenarnya nggak punya admin pun nggak terlalu repot ya kayaknya ya di toko rame ini ya. Karena kita nggak perlu mikirin orderan, maksudnya nggak perlu mikirin packing. Nggak perlu mikirin pengiriman, semua sudah by system semua. Tugas kita hanya promosi aja, promosi link. Mungkin fungsinya admin di sini hanya mantau penjualan kita per hari ini berapa. Mungkin itu aja fungsinya admin. Interaksi dengan pembeli juga sedikit sebenarnya. Iya, benar. Nah, oh ya, ada juga yang bertanya seperti ini. Kalau misalkan ada komplain, nah misalkan ada produk nih komplain, itu bagaimana kita komplain ke pusatnya? Misalkan ada orderan ke kita, kemudian produknya itu ada reject lah ya, ada reject misalkan atau ada cacat diterima sama si konsumen. Nah konsumen itu akan komplainnya ke kita. Nanti kita bisa komplain ke pusat.
caranya bagaimana nanti di aplikasi kita di Tokorameng itu akan ada fasilitas chat langsung ke pusat, kayak semacam apa ya, kayak balon lah ya muncul ya, chat pusat. Jadi pusat juga punya admin, akan menyediakan admin atau customer service untuk ngurusin untuk diskusi lah dengan para penjualnya. Ada saudara. Oke, ini bukan. Oke. Boleh tahu beberapa contoh produk dan harganya. Ini belum di launching teman-teman ya. Nanti contoh foto produk dan harganya itu nanti akan diinfokan tanggal 21 Desember pada saat soft launching. Untuk saat ini belum ada contoh foto-foto produknya ataupun harganya. Tadi kita hanya dikasih mockup-nya aja, kira-kira gambarannya seperti tadi ya, gambaran aplikasinya. Yang Yap. itu Mbak Nurfiana mau present. Mau ngomong. Silakan Mbak Nurfiana. Monggo silakan. Ya yang ini mau nanya ini yang kebetulan ada saudara gitu, dia belum masuk tim ini, jadi mau daftar agen, kira-kira bisa nggak yang? Kalau bisa apa syaratnya gitu? Nah, dia cukup ini sih, cukup cukup produktif. Kenapa? Halo? Ini belum jelas tuh, gimana yang? Iya. Iya, tadi sinyalnya putus-putus, saya nggak bisa dengar. Jadi gini, kalau seandainya ada saudara, dia belum masuk ke dalam tim gitu, ya tim reseller apapun yang ada di kita tuh belum masuk satupun gitu. Jadi kira-kira apakah dia bisa daftar jadi reseller gitu? Bisa. Karena dia juga ada, ya itu pertanyaannya. Bisa, nanti bisa jadi tim yang ternyata atau boleh jadi reseller sendiri boleh. Bisa dibalas di chat Bang Jen, enggak jelas Bang Jen. Halo Mbak Nur. Iya, ya. Ya, untuk saudaranya sudah punya tim atau belum ya? Kebetulan saudara ini dia punya bisnis apa juga gitu, belum cuman berapa orang gitu timnya. Nah, untuk daftar menjadi agen itu nanti bisa langsung japri ke distributor ya, distributor yang tadi yang sudah ada di chat nama-namanya. Nanti bisa japri, ya. Kalau karena syarat agen itu minimal sudah punya tim, untuk ketentuan jumlah timnya berapa itu kita serahkan ke masing-masing DB. Mungkin nanti akan ada variasi, ada beda-beda ya, DB yang satu dengan DB yang lain syarat untuk tim agennya. Nah, silakan langsung aja. Tapi kalau misalkan belum punya tim sama sekali, dia single fighter, itu belum bisa jadi agen. Iya. Nanti kalau saya kan kalau distributornya itu kan Umi Resti itu yang berarti nanti bisa hubungi Umi ya? Ya, bisa seperti itu. Iya. Ya, terima kasih yang. Ya, sama-sama. Berarti nggak perlu admin ya dari Mbak Uma lagi. Apakah nggak perlu admin ya? Ya kalau saran saya sih, kalau sudah ada admin sih berdayakan aja adminnya. Tapi kalau teman-teman belum punya admin, ya untuk saat ini sih nggak perlu lah menurut saya ya. Belum perlu untuk rekrut admin, hanya untuk mengurusi Tokorameng. Karena ini sudah dimudahkan lah ya. Secara sistem sudah dimudahkan di Tokorameng, sehingga untuk rekrut admin kayaknya ditahan dulu. Kecuali emang sudah punya admin ya monggo diberdayakan adminnya.
apakah semua pembeli yang mau belanja ke kita harus chattingan dengan kita? Misal konfirmasi produk yang mau dibeli tanpa ongkir, kirim bukti transfer. Enggak perlu. Nggak perlu chattingan. Nanti kan tadi kan pembeli itu kan melalui link referral Tukuyo ya, tukuyo.com yang punya kita, akun kita. Nanti di sana mereka tinggal pilih produk yang mau dibeli, stoknya juga sudah ada, sisa berapanya sudah ada stoknya, stok tersedia atau enggak, atau sold out, sudah ada status-status stoknya. Nanti mereka tinggal pilih aja, pilih produk yang mau dibeli, atau mungkin kalau chat dengan kita mungkin ingin tanya-tanya ya, pembeli mau nanya sesuatu sebelum beli produknya, itu biasa. Tapi kalau untuk harus chat dengan kita sih enggak harus, karena transaksinya juga sudah otomatis semuanya, baik sistem. Kirim bukti transfer, nggak perlu kirim bukti transfer, karena nanti yang akan mengecek langsung pusat. Pembeli itu transfernya bukan ke rekening kita, tapi ke rekening pusat. Sehingga si pembeli juga akan merasa aman, merasa ini penipuan. Karena kalau misalkan nanti dia sudah transfer, kemudian barangnya nggak diterima dalam waktu beberapa hari, otomatis dananya akan dikembalikan ke si pembeli. Ongkir reject dibayar siapa? Ini yang maksudnya untuk retur kali ya. Nah, ini untuk retur nanti kita coba tanyakan ke pusat, harusnya sih tanggung pusat ya. Karena barang reject itu tanggung jawab sepenuhnya oleh pusat. Sehingga ongkirnya itu harusnya ditanggung oleh pusat. Jadi bayar itu tidak akan dirugikan dalam hal ini ya. Kecuali kesalahannya kesalahan pusat. Misalkan kesalahan ekspedisi, rejectnya bukan karena reject produk ya, tapi reject karena pengiriman. Itu kemungkinan nanti ada mungkin dari pusat akan menghubungi ekspedisinya, entah bagaimana ininya nanti akan dibicarakan lebih lanjut lagi. Tapi kalau misalkan reject produk, itu nanti akan ditanggung oleh pusat sepenuhnya. Tugas kita hanya mengiklankan produknya aja ya betul Mbak Ria. Kita hanya fokus jualan aja, nggak perlu fokus mikirin packing. Oke, yang 2 menit lagi. Oke, 2 menit lagi. Kayaknya udah semua ya Bang ya? Ada lagi ya? Ya udah ya. Udah cukup lah ya. Oke, kayaknya cukup teman-teman ya. Nanti jika ada yang informasi-informasi yang kurang jelas atau teman-teman ingin tahu lebih lanjut teknisnya seperti apa, teman-teman bisa langsung japri ke orang-orang yang sudah menjadi DB atau menjadi agen yang ada di kolom chat ya. Teman-teman bisa hubungi mereka. Silakan tanya sepuasnya. Semoga Toko Rame ini bisa menjadi keran tambahan untuk teman-teman semua, bisa menambah penghasilan teman-teman semua untuk keluarga teman-teman semua. Oke Bang, makasih Bang. Oke, nanti rekaman akan saya kirim ke grup, kemudian grupnya juga akan saya buka kuncinya, teman-teman bisa diskusi lebih lanjut di grup. Yang juga ada di grup, Mas Wah juga ada di grup, dan daftar DB agen nanti insya Allah kita juga share ke grup. Jadi teman-teman yang mau tanya lebih lanjut di grup ya. Oke, gitu dulu. Terima kasih atas kehadirannya dan kesempatan ini, teman-teman yang memutuskan mau diambil atau enggak. Yang jelas kita peluang saja. Teman-teman boleh memilih untuk mengambil peluang ini ya, gitu ya. Oke, kita cukupkan dulu malam ini. Kita akan ketemu lagi di selanjutnya, terutama yang sudah terdaftar di agen dan reseller itu akan jauh lebih intens lagi pembinaan bersama saya, para DB, Eyang, Mas Fuad dan lain sebagainya. Nanti kita akan sama-sama belajar lebih dalam ya. Oke, kita cukup dulu. Kita akhiri dengan hamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.